Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menunjukkan bagaimana menyelesaikan tugas yang telah diberikan sebelumnya. Jadi tugas yang telah diberikan sebelumnya itu terbagi ada dua file. Yang pertama adalah file yang berisi tentang materi Excel, di mana ada berapa lembar, ada CO, LED, CO dan LED dan rumus ya. Nah, tugas yang diminta pada saat itu adalah menentukan nilai maksimal, minimal, rata-rata dan sebagainya, dan juga mencari nilai maksimal dan minimal itu berapa. Jadi yang pertama kita kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Yang pertama adalah mencari nilai maksimal. Berarti kita punya data A yaitu nomor sampel, data B adalah kadar CO dalam darah. Kita langsung mulai untuk menyelesaikan tugasnya. Berarti aku mencari maksimal sama dengan max buka kurung, kita klik huruf B. Pertama kita klik huruf B, sebenarnya bisa saja kita lakukan dengan blok file ini atau kolom ini, itu bisa saja. Namun ketika ada data yang baru, misalnya ada pasien datang, kemudian kita masukkan kode yang baru dan angka yang baru, bisa saja ini berubah. Saya ambil contoh misalnya 100, maka yang atas akan berubah otomatis secara 100. Jadi lebih baik kita gunakan B saja untuk memastikan ketika ada data baru maka dia akan ikut berubah, tapi dengan syarat tidak ada kolom yang digabungkan. Itu kalau kita menggunakan sel B.2b. Nah, ini pun sama, kita mencari nilai minimal dan sebagainya. Ini kita bisa cari dengan cara di blok, di drag ya, kemudian ditarik dari bentuk kotak putih seperti ini menjadi kotak hitam, kemudian kita tarik. Nah, angkanya semua kan sama karena rumusnya sama. Jadi kita tinggal ganti aja max dengan min gitu ya. Kemudian rata-rata ganti dengan average. Nah, tinggal klik dua kali. Ini SD adalah STDF. Nah, ini kita pilih yang ini. Untuk yang official lebih rendah bisa dibuka dan sebagainya. Berarti kita pilih yang ini dan kita enter. Ini yang sudah terselesaikan. Kemudian dicari adalah berapa nilai maksimal. Nah, kalau kita ingin mencocokkan data yang 25,26 ini milik siapa, 12,96 ini milik siapa, berarti kita menggunakan rumus lookup. Apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah VLOOKUP karena datanya bersifat vertikal. Jadi kalau kita lihat VLOOKUP itu artinya cari data yang sama atau cari pasangan data yang dicari pada kode tertentu secara vertikal. Itu budayanya seperti itu. Nah, gimana kita mencari? Syarat menggunakan VLOOKUP itu posisi yang akan dicari atau dipasangkan atau database-nya ini yang akan jadi acuannya itu harus ada di sebelah kiri dari apa yang akan dicari. Jadi saya contoh misalnya ini ada di sebelah kiri dari angka ini. Nah, kalau kita ingin mencocokkan yang 25,26 maka kita pindahkan dulu yang ini ke sebelah kanan. Berarti kita harus pastikan posisinya ada di sebelah kanan. Nah, jadi yang dicocokkan adalah 25,6, dicari yang kanannya. Ya, ini kita akan buat seperti ini terlebih dulu, baru kita cari. Jadi pastikan kalau kita mau mencari kode dan sebagainya kita buat seperti ini. Gimana cara mencarinya? Kita langsung buat rumus VLOOKUP. Nanti akan ada lookup value, berarti yang dicari adalah apa yang ingin kita cari pasangannya, berarti yang 25,26. Di sini ada koma, kita buat koma. Table array itu adalah pasangan dari apa yang kita ingin cari. Berarti kita blok B dan C, kemudian kita buat koma lagi. Kolom indeks. Kolom indeks ini adalah kolom keberapa yang ingin kita cocokkan. Jadi kalau ini ada 1, ada 2, berarti kita pilih yang 2. Kalau misalnya kita buat 3 ya, bisa kita buat 3. Nanti kita akan coba contoh seperti apa sih kalau 3 ya. Koma, ini ada true, ada false ya, berarti kita cari yang exact max. Ini untuk mencari yang pasti. Kita tulis. Nah, bentuknya akan seperti ini. Kemudian tinggal tarik ke bawah. Maka kita buat seperti ini. Bagaimana kalau ini kita buat 3? Misalnya saya buat seperti ini. Dia akan menjadi 0. Karena yang ini 1, ini 2. Maka kita harus ganti. Ini menjadi 3. Itu contoh penggunaan kolomnya. Jadi pastikan 2 atau 3-nya itu melihat dari pasangannya. Dari kalau ini 3 karena ini adalah 1, 2, dan 3. Oke, ini kita delete. Nah, akan hilang lagi karena menjadi tidak ada. Kita buat 2. VLOOKUP sama dengan, nah ini ada yang kegeser ya, 2 B G4 BC ini 2. Nah, oke, seperti ini. Oke, kemudian kita lihat
berapa banyak jumlah normal. Jumlah normalnya adalah data di mana nilai normal itu maksimalnya 20, sedangkan dikatakan hyper itu adalah di atas 20. Maksimal 20 berarti 20 masuk. Ya, jadi gimana cara mencarinya? Maka kita menggunakan COUNT-IF, karena count itu adalah mencari jumlah, if itu dengan referensi tertentu. Bisa buat sama dengan COUNT-IF rentangnya yang mana, berarti kita lihat yang ini rentangnya, yang B, dengan koma. Kriterianya apa? Kriterianya adalah kutip 2 lebih kecil sama dengan 20 kutip sebagai penutup. Nah, ini baru kita tutup lagi, kita enter. Maka jumlah yang hyper adalah 16. Kita tarik, ini dibalik. Berarti kita buat lebih besar dari 20. Maka jumlah yang normal adalah 16, jumlah yang hyper adalah 10. Kita coba cek apakah betul datanya adalah 16. Kita bisa lihat dari sini. Kalau ini ada 26, di mana 16 tambah 10 adalah 26. Ya, ini cara buatnya seperti ini. Lalu kita lanjut dengan LED. Nah, ini ada hampir sama dengan tadi. Cuma bedanya ini data bersifat horizontal. Maka kita bisa lihat nilai LED sama dengan max gitu ya. Kita buat klik sini rentangnya. Klik yang ini, mohon maaf yang 2, tutup. Maka jadi seperti ini. Lalu kita tarik. Hati-hati dengan menarik, berbedanya ketika kita menarik ini akan 0, tidak seperti yang tadi. Kenapa menjadi 0? Karena yang ketika kita tarik ke bawah, angka berubah. Kita tarik ke kanan, huruf yang berubah. Di sini ketika kita lihat ini max 22. Kalau kita tarik menjadi 33. Makanya hati-hati kalau kita mau menarik suatu sampel atau suatu rumusan, kita harus pastikan kalau kita tarik ke bawah yang berubah adalah angka. Misalnya A2, kita tarik ke bawah menjadi A2, A3, A4 dan seterusnya. Kalau kita punya A2, kita tarik ke kanan, berarti menjadi A2, B2, C2 dan seterusnya. Nah, gimana caranya kalau kita ingin tetap menarik tapi ini tidak berubah? Maka kita tempatkan kursor ini di antara dua-dua, kita tekan F4 sehingga dia ada logo dolar di depannya. Logo dolar artinya dikunci. Kalau kita tekan lagi, dolarnya hilang. Nah, ini kalau kita ingin dihilangkan, itu berarti dia hanya dikunci ya, dikunci angka 2-nya, sehingga kalau kita tarik 2 ini tetap akan menjadi 2, tidak akan berubah tadi. Baru kita tulis apa yang diminta. Min, kemudian ini adalah rata-rata, ini adalah tanda deviasi. Kemudian seperti ini ya. Kalau kita mau kecilkan, silakan komanya dikecilkan saja, 2 kali belakang koma. Baik, kita mulai kerjakan untuk menyelesaikan yang jumlah normal, hyper dan hypo. Berarti kita menggunakan sama dengan COUNT-IF pakai S karena jumlah logikanya lebih dari 1. Mohon maaf, lebih dari 2 ya, karena ada normal, hypo dan hyper. Berarti kita menggunakan COUNT-IF-nya yang ada S-nya. Berarti kita buat seperti tadi, COUNT-IF ini adalah 2,2, koma. Berarti logika pertama adalah kurang dari sama dengan 15. Berarti sama dengan koma kutip kurang sama dengan 15 kutip, koma. Kita buat kriteria kedua, blok lagi, kemudian kita buat koma lagi, kemudian lebih. Logika keduanya adalah kutip kurang dari sama dengan 20 kutip, tutup. Jadi ya, ini salah tanda, ini adalah harusnya lebih besar dari 15 dan lebih kecil sama dengan 20. Kemudian kita enter, maka jumlah 4. Baiklah, kalau dengan jumlah hyper, berarti kita nggak perlu pakai S-nya, karena dia hanya di bawah 15, tidak ada rentang. Berarti sama dengan COUNT-IF, kita blok ininya, kemudian lebih kecil, koma ya, koma lebih kecil dari kutip 2, lebih kecil dari 15. Kutip, langsung enter. Ini kita buat juga sama dengan COUNT-IF, kita blok, koma, kutip lebih besar dari 20 kutip, enter. Maka jumlahnya adalah total 26. Kalau kita lihat di blok jumlah 27 plus LED, berarti betul ya, ada 26. Nah, ini adalah cara membuat logika yang menggunakan lebih dari 2. Kemudian kita lanjut dengan CO dan LED. Bagaimana kita memindahkan? Pada dasarnya sama antara memindahkan jumlah maksimal dengan bentuk seperti ini. Juga sama ya, kita lihat kalau ini Anda belum terisi, ini saya hilangkan karena ini tidak ada ya, saya
ada lebihnya. Berarti ini kita buat sama dengan kode sampel. Kita menggunakan HLOOKUP. Baik lagi kalau kita menggunakan VLOOKUP, posisi yang jadikan patokan untuk disamakan ada sebelah kiri. Kalau HLOOKUP ada di sebelah di paling atas. Karena ini posisinya udah di atas, berarti kita tidak ada masalah. Sama dengan HLOOKUP. Ini kita cari yang 56 itu pasangannya dengan mana dari tabel ini. 2 dan 3, 2, karena 2 ini ada 1, ini ada 2, false. Bentar, maka kita dapatkan seperti ini. Hati-hati kalau kita mau narik, kita lihat ada perubahan ini C8 ya. Dan di sini menjadi 23 menjadi 34. Kalau kita mau rubah ya kita buatnya 2 dan 3, atau tadi seperti yang saya lakukan awal yaitu dengan cara dikunci menggunakan M4 kalau kita mau menarik ke bawah. Nah, ini cara menyelesaikan yang kode maksimal dan minimal. Dan bagaimana seperti ini yang seperti yang saya bilang sebelumnya itu sama saja, kita tinggal buat. Tapi hati-hati yang kita balikkan saat ini adalah kodenya yang kita pasangkan. Berarti kode harus ada di sebelah kiri dan kode harus ada di sebelah atas. Berarti ini saya copy, saya pindahkan ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lihat sama dengan VLOOKUP, karena CO adalah vertikal, VLOOKUP kita cari ini, pindahkan ke CO, kita blok dari A ke B karena kode harus sebelah paling sebelah kiri, 2, false. Dan kita klik, kita pastikan tidak ada perubahan dulu, karena kalau kita tarik ke bawah dan sebagainya, kalau dia pindah lebar tidak akan masalah. Kita tinggal klik 2 kali. Anda bisa dengan cara klik tarik atau bisa dengan cara klik 2 kali ketika sudah bentuk plus hitam ini. Nah, itu seperti ini. Kemudian ini kita buat sama dengan HLOOKUP, klik yang ini, pindahkan ke LED, nomor sampel selalu di atas, 2, false, kita tutup. Kemudian kita tarik, berubah. Nah, ketika kita lihat ada berubah, di sini ada harusnya referensinya 34, dia berubah menjadi 45. Kita kunci dulu dengan menekan F4 sehingga ada logo dolar ya. Kemudian kita klik 2 kali, kita klik lagi. Nah, bentuk seperti ini. Berarti sudah selesai antara CO, LED, CO itu sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan penyelesaian di lembar keempat, yaitu rumus-rumus seperti ini. Nanti Anda tuliskan namanya, saya buat ABC misalnya seperti ini, NPM-nya 1, 2, 3, kemudian semesternya 1 misalnya seperti itu. IPK-nya adalah hasil pembagian antara yang saya tunjuk ini dibagi dengan jumlah SKS. Berarti sama dengan jumlah ini dibagi dengan jumlah SKS. Nah, kita ambil contoh, saya buat contoh ini adalah mata kuliah A, kemudian B, C, D, E, F, G, H, I, J. Misalnya seperti ini. Ada 10 ya. Kemudian saya buat ini misalnya 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2 semuanya. Maka jumlah SKS-nya 20. Kemudian di sini nilai dengan harapan. Tapi kalau untuk membuat rumus seperti ini kita buat rentangnya sama dulu. Jadi kita buat rentangnya sesuai dengan yang ada di sini, yaitu misalnya 20. Kemudian kita lanjut dengan 42. Sini tengah-tengahnya 42 ya. Kemudian 58. Kemudian 64. Di sini kemudian 69. Kemudian 77, 81. Kemudian untuk mengecek yang lainnya kita buat yang beririsan 75, 63 sama 80 misalnya seperti itu. Nah, kemudian diminta Anda mencari isi dengan rumus sesuai dengan label. Jadi kalau kita lihat kalau 20 ini maka angka mutunya harusnya 0. Kalau bentuknya 42 maka angka mutunya adalah 1 dan seterusnya. Dan ini isi dengan yang 2 dikali dengan angka mutu. Ini mohon maaf ada salah, harusnya yang A itu ada di sini. Silakan Anda rubah lagi ya. Ini A-nya di sini. Oke, kemudian kita akan coba dengan membuat seperti ini. Namun kalau saya lebih suka dengan membuat dulu, menuliskan di notepad, itu untuk rumus-rumus seperti ini. Kita akan coba lihat seperti apa penulisannya. Saya sudah menuliskan rumus-rumus yang tadi ini ke dalam bentuk tulisan. Jadi kalau kita lihat, jika F9, kenapa F9? Karena kita ingin mencocokkan yang 20 ini, yaitu F9. Jadi jika F9 maksimal 40, saya ambil dari sini.
berarti nilainya 0. Jika maksimal 55, 1, 2 dan seterusnya. Sebenarnya terakhir pun tidak perlu ya, kalaupun Anda mau menghilangkan tidak masalah. Tapi pun kalau mau masukkan juga nggak ada masalah. Nah, kita buat rumus. Yang nomor 1 sama dengan if jika, kita bacakan, F9 maksimal berarti kurang dari sama dengan 40, maka koma kutip 0 kutip. Nah, seperti ini, koma. Kita buat koma karena ada ke bawahnya. Kita buat lagi if, nggak perlu dua kali, if-nya berkali-kali nggak usah, kita langsung yang keduanya tanpa sama dengan. Buka lagi, ini kita kopikan saja. Nah, seperti ini ya, kita copy. Bisa dari 40 nya kita ganti 55 jadi 1. Ini kita ganti lagi 63 jadi 2. Ini kita ganti 67 jadi 2,5. Kemudian kita lanjut 74 menjadi 3. Kemudian 79 jadi 3,5. Nah, kalau misalnya ingin dihilangkan yang terakhir nggak apa-apa, kita hilangkan. Tapi kalaupun mau ya kita buat. Nanti kita buktikan maksud dan hilangkannya seperti apa. Kita lihat. Ini kita buat dari 100 ya, kurang dari 100 sama dengan 4. Nah, baru kita gabungkan. Kita gabungkan semuanya rumus ini. Kemudian kita lihat buka kurungnya ada berapa. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita tutup dengan 7. Ini nggak perlu ada kutip lagi karena ada terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya kalian mau menghilangkan, berarti yang ini saya hilangkan. If-nya yang terakhir saya hilangkan menjadi kutip langsung 4. Berarti artinya jika kurang dari 40, 0, kurang dari 551 dan seterusnya, selain itu 4. Nah, itu cara bacanya ya. Kita kopikan, baru kita masukkan ke sini. Kita masukkan, kita delete dulu. Baru kita enter. Yes aja, kemudian dia akan 0. Kita tarik ke bawah. Maka dia akan 0, 1, 2, 2,5 dan sebagainya. 75, 3,5 betul? Ya, oke ya. Sudah sesuai. Jika seperti ini baru kita cari sama dengan 2 kali 0 dan kita tinggal tarik. Kemudian bagaimana dengan ini? Isikan rumus secara otomatis, lulus atau tidak. Kalau lulus, dikatakan lulus itu kalau minimal adalah 63. Berarti kita hanya menggunakan 1 sama dengan if, seperti itu ya. Di sini sama dengan if jika nilai ini F juga 9 ya, lebih besar sama dengan 63, kutip lulus, kutip tidak lulus. Karena langsung aja kalau 2 kita tidak perlu pakai if dan sebagainya. Kita tarik sampai dengan 8, berarti sudah ada keterangan tidak lulus, tidak lulus, tidak lulus, dan selanjutnya lulus. Kita kecilkan, ya klik 2 kali untuk mengecilkan kalau mau sama dengan angkanya. Seperti ini, maka kita bisa lihat jumlahnya sama dengan sum jumlah ini di blok K, yang juga sama. Ada yang hilang 2, maka IPK nya adalah 2,45. Kita kecilkan, nah, atau 2,5. Ini adalah IPK nya. Jadi cara mengerjakannya sangat sederhana. Silakan Anda berpikir secara logikanya, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk aplikasinya Anda harus selalu mengulang-ulang supaya menjadi yang baik. Oke, makasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.